لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari. Kisah tentang seorang pria tua miskin yang mendapatkan uang 1000 dinar. Uang dinar ini dibuat dari kepingan emas murni dan tentunya sangat besar nilainya. Kisahnya begini, di kota Mekah tinggallah seorang pria tua yang hidup sangat miskin. Ia tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari tanah liat, dan saking miskinnya, di dalam rumahnya pun tak ada barang-barang rumah tangga apapun, karena ia tak mampu untuk membelinya. Ia jangankan untuk membeli barang seperti tempat duduk atau meja, bahkan untuk makan saja mereka sulit. Pria ini tinggal bersama 8 orang lainnya. Di rumah tersebut ada 1 orang istrinya, 2 orang ibu dan mertuanya, 1 orang saudarinya, dan 4 orang anaknya yang semuanya adalah wanita. Dan pria tua ini adalah satu-satunya tulang punggung di keluarga ini. Ia bertugas mencari uang untuk memberi makan dirinya dan 8 orang keluarganya. Ketika pada suatu hari, pria tua ini hendak keluar rumah untuk mencari uang untuk membeli makan buka puasa untuk keluarganya. Maka berangkatlah pria ini diiringi doa dari sang istri yang berharap suaminya mendapatkan rezeki untuk keluarga mereka. Pria tersebut berkeliling kota Mekah. Siapa tahu ada yang butuh jasanya atau apapun itu, entah mengangkat barang atau hal lain supaya bisa dapat uang untuk keluarganya. Sekian lama ia berkeliling-keliling, namun tak satu pun orang saat itu membutuhkan bantuan hingga ia lelah berjalan dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya tanpa membawa sepersen pun uang untuk dibelikan makan. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah tak ada makanan untuk kita makan untuk buka puasa nanti? Kita tidak punya persediaan makanan apapun untuk dimakan." Mendengar hal ini, pria tua tersebut bangkit lagi dan untuk kedua kalinya ia pergi keluar rumah. Siapa tahu kali ini ia mendapatkan rezeki. Ia berjalan ke sana kemari sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan rezeki berupa uang ataupun makanan. Namun usahanya pun tidak membuahkan hasil. Dalam kelelahan, ia duduk di bawah sebuah pohon, berniat untuk menghilangkan lelah. Ketika pria ini duduk, tanpa sengaja tangannya menyentuh sebuah kotak. Ia penasaran, maka ia angkat kotak tersebut dan berniat untuk membukanya. Kotak tersebut tampak seperti yang biasanya digunakan oleh orang-orang kaya untuk menyimpan emas atau uang koin mereka. Maka dibukalah kotak itu dan ia temukan di dalamnya banyak sekali uang dinar. Pria ini pun kaget, terlintas saat itu untuk mengambil sebagian. Dari uang sebanyak ini datanglah godaan dari setan. "Kamu orang miskin, kalaupun kamu tidak mau mengambil semuanya, maka ambillah minimal 1 dinar untuk makan anak istrimu di rumah. Kasihan mereka sudah menunggu dengan perut yang sangat lapar." Maka hampir saja pria tua ini tergoda dengan rayuan setan. Ia pun berdiri dan mengangkat kotak itu dan segera mengamankan uang tersebut. Kemudian ia berniat membawanya ke rumah, karena ketika itu tak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa ia tanyai siapa pemilik dari kotak yang ia temukan itu. Akhirnya, pria ini pulang membawa kotak berisi koin dinar itu. Sesampainya di rumah, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau sudah menemukan makanan untuk kita?" Kemudian, pria ini diam saja, dan istrinya melihat kotak di tangan suaminya. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apa yang engkau bawa?" Pria ini berniat untuk merahasiakan kepada siapapun tentang kotak tersebut, karena dikhawatirkan akan ada keburukan yang terjadi jika ada orang yang mengetahui apa isinya, termasuk istrinya. Lalu pria ini berkata kepada istrinya, "Demi Allah, ini bukan urusanmu." Dan istrinya berkata, "Aku minta atas nama Allah, jelaskan apa isi kotak itu." Karena istrinya membawa nama Allah, maka pria ini pun menceritakan tentang kotak tersebut. Ia pun mulai menceritakan kepada istrinya dari awal sampai akhir dan menunjukkan isi dari kotak tersebut. Istrinya pun kaget karena melihat begitu banyak uang emas yang ada di dalam kotak tersebut. Sebagaimana istrinya seorang perempuan miskin,
melihat emas dalam jumlah banyak pastilah akan tertarik. Lalu istrinya berkata kepada suaminya, kalau begitu kita bisa gunakan emas ini untuk makan, karena kita adalah orang yang sangat miskin, dan ini adalah harta dari Allah yang engkau temukan. Lalu suaminya berkata, tidak istriku, demi Allah kita bisa gunakan harta ini kalau kita sudah 1 tahun mengiklankannya. Tidak bisa sembarang begitu saja. Maksudnya pria tua ini adalah apabila kita menemukan benda berharga yang tidak tahu pemiliknya, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mengiklankan benda temuan kita selama 1 tahun terus menerus. Jika selama 1 tahun tidak ada yang mengaku, maka harta temuan kita tersebut barulah boleh kita gunakan atau kita ambil sebagian sebagai milik kita. Akan tetapi istrinya masih saja membujuknya. Ia berkata, kalau begitu minimal kita ambil 1 dari koin dinar ini untuk beli makan di buka puasa hari ini. Halal buat kita yang dengan kondisi sangat miskin seperti ini dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencari uang, apalagi engkau harus menaungi 8 orang wanita di rumah ini untuk engkau nafkahi. Mendengar hal itu suaminya pun sempat luluh, namun ia tetap pada pendiriannya. Dia berkata, wahai istriku, tidak. Demi Allah, jika seandainya kamu menyentuh kotak ini dan ada yang kau ambil di dalamnya walaupun cuma 1 koin dinar, demi Allah kamu akan aku ceraikan. Istrinya kaget dengan kata-kata tersebut. Itu bertanda suaminya serius, sehingga ia pun tidak berani membantah suaminya. Tatkala ketika itu disimpanlah kotak tersebut di dalam rumahnya. Ia menggali tanah dan dimasukkan kotak itu di dalamnya, supaya kotak itu aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya tibalah waktu berbuka, dan karena pria tua ini tidak mendapatkan apapun di hari itu, 9 anggota keluarga ini akhirnya berbuka puasa hanya dengan air putih saja. Keesokan paginya setelah sholat subuh di Masjidil Haram, pria tua ini ingin mengiklankan kotak yang ia temukan. Namun tiba-tiba saat itu ia melihat ada seseorang dari Khurasan naik di sebuah batu di dekat Masjidil Haram dan berteriak-teriak. Pria Khurasan itu berkata, wahai muslimin, wahai hamba Allah, aku telah kehilangan sebuah kotak berisi uang 1000 dinar emas. Siapa yang menemukannya, tolong kembalikan kepadaku, dan semoga Allah balas kebaikan dengan pahala, pengampunan dosa, peninggian derajat, dan lain-lain. Rupanya orang tua miskin ini mendengar, ternyata pria Khurasan ini tengah mencari kotak yang ia temukan kemarin. Namun di dalam hati pria tua ini, ia pun butuh sedikit saja uang dinar emas dari kotak itu. Ia berharap jika ia memulangkan kotak tersebut, ia mendapatkan dari pria Khurasan tersebut. Dan pria tua saat itu berkata, wahai pria Khurasan, jika ada yang menemukan, berapa kamu kasih dia? Kemudian pria Khurasan itu berkata, berapa kira-kira dia minta? Kata orang tua ini, minimal kamu kasih dia setengahnya. Kemudian pria Khurasan ini berkata, tidak bisa. Dan pria tua ini berkata lagi, kalau begitu kasihlah berapa yang kamu mau, mungkin 1/10-nya. Orang Khurasan ini berkata, tetap tidak bisa, dia kembalikan karena Allah, dan aku doakan supaya dapat pahala di sisi Allah. Lalu pria tua ini diam dan berpikir, aku ini orang miskin dan sudah sangat tua, umurku hampir 70 tahun. Fisikku sudah sangat lemah dan aku harus menjadi tulang punggung untuk 8 orang keluargaku. Aku hanya berharap sedikit saja dari uang ini. Namun pria Khurasan ini tidak mau membagikan sepeser pun. Maka pria tua ini pulang dan menceritakan hal ini kepada istrinya. Wahai istriku, aku sudah temukan siapa pemilik dari peti berisi emas ini. Dan istrinya berkata, alhamdulillah. Kalau begitu, lalu bagaimana selanjutnya? Suaminya berkata, aku meminta sesuatu supaya dia memberikan kita imbalan. Tapi rupanya dia tidak mau. Dan dia hanya mau mendoakan saja. Hanya sebatas itu. Istrinya pun terlihat sedih mendengar hal ini dan dia berkata, wahai suamiku, coba kau kembali ke dia dan bernegosiasi. Siapa tahu ia berubah pikiran dan akan memberikan imbalan sedikit saja kepada keluarga kita. Keesokan harinya, ia pun bertemu dengan pria Khurasan itu dan kembali menanyakan hal yang sama. Namun pria Khurasan ini tetap kekeh, tak mau membagikan seperser pun akan harta di kotak itu. Lanjut di hari ketiga, ia bertemu dengan pria Khurasan. Si pria Khurasan ini berteriak-teriak di atas batu dan berseru hal yang sama. Lalu pria tua ini berkata, wahai Khurasan, aku sudah bilang kepada kamu kemarin, berilah upah siapa tahu orangnya mau mengembalikan kotak itu. Pria Khurasan ini berkata, wahai paman, berapakah upah yang harus aku kasih? Lalu pria tua ini menjawab, saya bilang kemarin minimal 1/10 dari 1000 dinar. Dan Khurasan menjawab, tidak paman, saya tidak mau. Dan pria tua ini berkata lagi, kalau begitu berilah 1 saja dari dinar itu sebagai imbalannya, yang setengahnya bisa ia pakai untuk memberi makan orang-orang di sekitar Masjidil Haram, dan setengahnya lagi
ia bisa pakai untuk makan keluarganya. Orang Khurasan ini pun sempat lama dan terdiam, lalu ia mengatakan, "Tidak paman, demi Allah." Jadi luar biasa sekali orang Khurasan ini tetap tidak mau membagikan hartanya seperser pun, dan dia hanya mendoakan saja sebagai bentuk imbalan dari orang yang mau mengembalikannya. Dan orang Khurasan ini mau kotak tersebut dalam keadaan utuh tanpa berkurang nilainya sedikit pun. Dalam perasaan sedih, pria tua ini pulang ke rumahnya dan dia menceritakan hal ini kepada istrinya. Orang ini betul-betul tidak mau memberikan upah, bahkan 1 dinar pun dia tidak mau kasih. Istrinya pun ikut sedih mendengar kabar ini dan ia berkata, "Wahai suamiku, lalu bagaimana? Apa rencanamu selanjutnya?" Suaminya menjawab, "Aku sudah berniat mengembalikannya. Sudahlah, kita kembalikan saja kotak itu dalam keadaan utuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan masalah kita." Kata Imam At-Tabari yang menceritakan kisah ini, ia tahu betul kronologis akan kisah ini dan ia pun hadir dalam kisah tersebut. Lalu hari keempat, karena sudah berniat untuk mengembalikan kotak ini, ia pun menemui pemuda Khurasan itu. Dan pria tua ini berkata, "Wahai Khurasan, kamu mau petimu? Saya tahu di mana petimu itu berada." Pria Khurasan ini berkata, "Baik paman, aku akan ikut denganmu. Tolong antarkan aku kepada peti itu." Kata Imam At-Tabari yang menyaksikan betul peristiwa itu, akhirnya kami bertiga berjalan menuju rumah pria tua ini bersama dengan pemuda Khurasan. Pada saat tiba di satu rumah, ada sebuah rumah yang sangat kecil yang dindingnya hanya terbuat dari tanah liat dan nampak dari luar rumah tersebut tak layak untuk ditinggali. Rumah ini pun terlihat seperti mau roboh. Mungkin jika ada angin kencang sedikit saja, rumah ini akan roboh. Atap dari rumah ini pun hanya terbuat dari kain-kain sobek yang ditumpuk sekedar menghindari terikan matahari. Mungkin jika hujan, rumah tersebut bisa masuk rembesan airnya. Jadi memang benar-benar terlihat dari luar rumah ini adalah rumah orang yang sangat miskin. Akhirnya pria tua ini mempersilahkan pria Khurasan ini masuk ke dalam rumah. Imam At-Tabari mengatakan, "Maaf paman, bolehkah saya ikut masuk ke dalam?" Dan pria tua ini berkata, "Baiklah, silakan masuk." Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam rumah pria tua ini dan begitu terkejutnya, ternyata rumah itu kosong. Tidak ada sama sekali barang-barang di dalamnya, bahkan kursi atau karpet pun tidak ada di sana. Jadi di dalam rumah itu hanya ada semacam sekat yang memisahkan antara ruang tamu dan sebuah kamar. Dan di balik kamar itu terlihat ada beberapa wanita tua yang mengintip-intip ingin menyaksikan. Imam At-Tabari dan pria Khurasan melihat wanita-wanita tua yang mengintip itu betul-betul terlihat bahwa mereka adalah orang yang miskin. Terlihat jelas dari penampilan dan pakaian yang mereka kenakan. Lalu pria tua ini berkata, "Mereka ini adalah istri, ibu, mertua, dan anak-anakku yang semuanya adalah wanita. Hanya aku saja pria di rumah ini dan sekaligus menjadi tulang punggung untuk keluargaku. Dan apakah kalian tahu, baju yang kupakai ini adalah satu-satunya baju terbagus di sini. Jadi jika tiba-tiba waktu sholat, aku akan sholat pertama, kemudian kulepaskan baju ini, maka kuberikan kepada istriku untuk ia kenakan ketika sholat. Dan aku bersembunyi di satu sudut rumah ini. Setelah istriku selesai sholat, baju itu digilirkan kepada keluarga yang lain." Saking susahnya keluarga ini, bahkan untuk baju yang layak dipakai hanya punya satu. Akhirnya, mendengar kisah pilu dari pria tua ini, pria Khurasan pun terdiam, dan pria tua ini berharap pria Khurasan ini terketuk hatinya dan ia mau memberikan imbalan sedikit saja dari peti yang ia temukan. Lalu pria tua ini pergi di salah satu sudut rumahnya dan ia menggali tanah. Ditemukan di sana ada peti yang berisi uang 1000 dinar. Lalu peti itu diangkat dan diberikan kepada pria Khurasan itu. Pria tua ini masih berharap imbalan dari pria Khurasan ini, dan pria tua ini berkata, "Akulah penemu peti ini, dan aku sempat meminta kepadamu hadiah sebagaimana engkau lihat keluargaku yang sangat miskin, dan aku sudah sangat tua, hampir 70 tahun. Sementara istriku pun sudah tua, apalagi ibuku dan mertuaku. Jadi akulah penopang hidup untuk keluarga ini." Bukannya kasihan, malah pemuda Khurasan ini berkata, "Tidak, aku tidak akan memberikan apapun kepadamu kecuali doa." Kemudian pemuda Khurasan itu mengambil peti itu, lalu peti itu dibukanya, dan dihitung jumlahnya pun utuh, masih 1000 dinar. Lalu peti itu diangkat, dan pria Khurasan ini langsung keluar meninggalkan rumah itu bersama petinya. Imam At-Tabari mengatakan, wanita-wanita tua yang menyaksikan ini pun kaget dan gigit jari. Kok bisa ada orang setega itu? Sudah selamat uang 1000 dinarnya, tapi tidak sepersen pun ia berikan sebagai imbalan, kata Imam.
Aku sebenarnya ingin membantu keluarga ini, namun aku belum memiliki apa-apa ketika itu, karena ketika peristiwa ini terjadi masih sangat muda. Dan hebatnya pria tua ini hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah. Sudah ia jaga uang itu dan benar-benar jujur dan tidak mengambil sepeser pun dari uang tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga termasuk imam menyaksikan peristiwa ini. Mereka pun saling tatap-tatapan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tiba-tiba tidak lama dari itu terdengar suara orang yang mengetuk pintu. Lalu pria tua ini membukakan pintu. Rupanya pria Khurasan ini kembali lagi dengan peti yang berisi 1000 dinar yang ada di tangannya tadi. Lalu pria tua ini bertanya, "Ada apa wahai Khurasan? Paman, bolehkah saya masuk?" Dan pria tua ini mempersilakan masuk. Lantas kemudian pria Khurasan ini bercerita, "Paman, saya akan bercerita. Begini kisahnya. Saya punya seorang ayah. Beliau meninggalkan warisan 3 peti emas seperti ini, yang masing-masing peti diisi dengan koin emas 1000 dinar. Sebelum meninggal dunia, beliau berwasiat, 1 peti kamu bagikan sebagai zakat untuk orang-orang yang tidak mampu. 1 peti lainnya kamu gunakan untuk pergi haji, dan 1 peti terakhir kamu berikan kepada 1 orang yang sangat miskin dan susah. Aku ingin supaya mereka jadi baik kehidupannya. Itulah paman, karena itu aku tidak mau memberimu 1 dinar pun, karena ini adalah amanah dari orang tuaku. Dan setelah aku melihat rumahmu dan keluargamu, selain itu ketika aku pergi dari rumah ini, engkau tidak marah dan menghujatku. Dan akhirnya aku melihat engkaulah orang yang paling layak untuk menerima peti ini. Sebab dari wasiat ayahku, maka aku sedekahkan peti berisi 1000 dinar ini kepada engkau paman. Terimalah atas nama ayahku." Lalu pria Khurasan ini meletakkan peti itu dan pergi sambil berlari keluar meninggalkan rumah itu. Dan pria tua itu berusaha mengejar untuk mengucapkan terima kasih, karena pria Khurasan sudah jauh berlari. Kemudian kata Imam At-Tabari, saya pun dipanggil oleh pria tua itu ke dalam rumah dan dipanggil juga ke 8 orang keluarganya. Lalu dibukalah kotak peti itu dan koin dinar itu dibagi rata, termasuk Imam At-Tabari mendapatkan 100 dinar. Dan masing-masing orang ketika itu dapat 100 dinar. Setelah selesai dan habis dibagikan, lalu pria tua itu berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, bukankah ini lebih baik setelah kita bersabar sedikit, Allah menjadikan semua ini jadi milik kita, daripada kemarin engkau ambil 1 dinar tapi menjadi haram." Imam At-Tabari mengisahkan beberapa tahun kemudian, saya datang lagi ke Mekah, dan saya ketika itu pergi ke rumah pria tua ini di alamat yang sama. Dan rumah itu sudah tidak ada. Dan aku mencari tahu ke tetangga, ternyata pria tua ini sudah meninggal dunia. Dan saya temukan keempat anak perempuannya menikah dengan tokoh-tokoh pembesar Mekah yang kaya raya, hingga mereka pun menjadi orang kaya raya semuanya. Demikianlah kisah tentang orang miskin dan peti 1000 dinar. Semoga kita mengambil hikmah dari kisah beliau. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.